hari ini gue bareng Naomi Saskia akan ngebahas tentang positif dan negatifnya extension rambut nih. Pasti yang extension pada nih langsung pada mau kepo banget nih. Kenapa sih gitu? Iya, kenapa sama Naomi bahasnya itu? Karena dari pertama kali gue kenal Naomi, yang which is itu hampir 2 tahun ya, Naomi gue kenal lo ya. Itu dia rambutnya udah extendan dan gak dilepas-lepas sampai sekarang juga. Jadi dia tahu banget nih hal positif dan negatifnya extension rambut. Nah, sebelum ngebahas tentang positif dan negatifnya, kita bahas dulu jenis-jenis extension rambut. Nah, menurut lu selama lu extension rambut ini berapa banyak jenis extension yang lu ketahui? Dari cara pasangnya ya. Ya, bener, dari cara pasangnya maksudnya ya. Ada yang dilem kayak aku, ada yang dikepang, teman aku ada banyak juga yang dikepang. Ada juga yang diklip, diklip ya bener ya? Yes, bener-bener. Ada juga sama yang di apa sih lagi satu? Apa yo? Gak tau jujur. Dipakein tape. Nah, Pakai tape? jadi ada 4 seri jenis extension rambut yang sekarang ini masih booming ya di kalangan manapun. Yang pertama, kalau zaman dulu banget pertama kali booming itu kita pakai ring. Sampai sekarang pun ring masih tetap best seller gitu. Terus kedua, teknik kepang. Nah, yang ketiga, teknik langsung dilem di rambutnya seperti rambut kamu nih Naomi ya. Yang keempat itu tape. Jadi dia kayak pakai double tape, dibuka, jadi ada bawahnya, terus diselipin di rambut, terus ditempel lagi. Cuman itu mahal banget Naomi. Gue pernah punya temen itu ngelakuin si extension yang di tape itu. Lu tahu kira-kira harganya berapa? 5 juta. 5 juta. Anda salah. Terus mahal ya? 70 juta Naomi. Demi apa gila 70 lu? juta. Itu buat rambut doang 70 juta. Kalau lu sendiri Naomi rela nggak 70 juta mak di rambut lo? 70 juta buat rambut. Enggak sih jujur, ogah banget gila. Itu dapat apa ya Naomi ya 70 juta kalau beli batagor ya? Wah, batagor se-RT gue beliin sih. Udah sih, mendingan gue pakai buat keliling Eropa daripada buat rambut doang mah. Nah, jadi langsung aja kita bahas positif dan negatifnya. Positifnya apa Naomi? Positifnya rambut bisa auto panjang. Auto panjang, benar. Nah, rambut aku kan aslinya pendek kan? Buat yang nggak pede-pede, berarti itu salah satu solusi paling baik sih ya, udah paling auto cepet lah ya Naomi ya. Apalagi kalau misalkan lu dunia artis gini kadang scene-nya harus panjang, kadang harus pendek. Nah, itu udah paling ganti gitu. Ya, betul. Nah, terus Positif kedua apa ya? Jadi gini deh, kalau misalnya aku biasa di-curly nih di bawah-bawahnya, aku sering mikir, aduh rambut asli gue nggak terlalu kena karena yang kena rambut extensionannya. Bener, itu bener banget, gua akuin. Jadi kalau misalkan kita rambutnya palsu nih ya, bawahnya ibarat kata kalau dia rusak, kena catok apa segala macam, ya udahlah ya, lu ganti, Udah. ya udah gitu. At least rambutnya yang asli masih tetap sehat, seperti itu. Terus Apalagi? Positif ketiga, sok. Jujur itu aja sih, dan ya kalau di styling lebih cetar Ya membahana. intinya kalau untuk penampilan emang oke banget gitu. Tapi jangan lupa ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Hal negatif pertama menurut lo? Negatif pertama ketagihan. Kenapa mak ketagihan? Ketagihannya itu soalnya gimana ya? Kalau dilepas dan banyak juga, aku sih belum pernah lepas ya, teman-teman aku deh. Yang belum pernah lepas. Belum. Oke, baiklah. Jadi dia belum mengetahui. Kejujuran. Oke, gue udah tahu. Tapi gue kepengen nanya dari sisi customernya dia sendiri nih. Menurut dia sendiri apa, nanti biar aku yang nambahin guys. Oke. Kalau dari teman-teman aku nih ya yang aku lihat, dia copot nih pas lagi iseng-iseng copot pengen rambut asli aja. Lalu tiba-tiba nggak pede. Ya benar-benar ketagihannya segitunya gitu loh. Jadi emang adiktif sekali. Kayak apa tau nggak? Apa? Kayak pakai softline kalau menurut gue. Iya, jadi nggak pede kalau nggak Kan pakai. kita kalau pakai softline kan kayak auto cakep banget nggak sih guys? Kayak langsung matanya kayak ala-ala Barbie gitu. Terus ketika kita nggak pakai sebenarnya belum tentu mata kita minus, tapi kayak langsung nggak pede aja. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue punya teman yang seperti itu.
Ya intinya sama lah, kita nggak mau bahas soft lah nih, intinya sama seperti itu. Sama kayak rambut juga. Mm-mm. Oke, negatif kedua. Dua. Negatif kedua apa ya? Sebenarnya yang negatif yang pertama itu udah mencakup semuanya. Jatuhnya tuh pas aku lepas, ya kalau mau dibilang rambut aslinya rusak sih, alhamdulillah enggak. Tapi jatuhnya nggak pede, jadi pengen pakai lagi gitu. Oke, lanjutin deh, aku nggak tahu. Gue lanjutin ya dari sisi gue yang mengetahui, karena gue kan juga sering buka dan pasangin rambut orang. Yang kedua itu adalah rontok, karena kan kita kan itu kan dia rambutnya berat, benar nggak Naomi? Benar. Apalagi semakin tebal-tebal rambutnya, itu rontoknya biasanya semakin parah, karena semakin berat dia punya rambut. Jadi ketika kita servis, namanya kan per 2 bulan sekali itu servis. Malah bagusnya kalau memang rajin, budgetnya ada, itu per sebulan sekali. Biar apa? Menghindari ketombe, menghindari dia jadi takutnya nanti ada jadi telur-telur kutu atau telur-telur onta gitu. Terus gimbal. ya, Menurut aku kalau misalnya udah nggak kelamaan, iya, gak diservis itu ketika servis rontoknya jadi tambah parah. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian setahun, 2 tahun memakai extension, ketika kalian pakai kan nggak kelihatan, rambut kalian masih tetap tebel. Kadang nanti beli rambut lagi, jadi kayak nggak kelihatan. Ketika kalian mau bertobat, nah itu baru ketahuan kalau kalian dalam jangka panjang gitu, karena rontok setiap, pokoknya nggak mungkin ketika di servis itu rambut kalian nggak rontok sama sekali, itu nggak mungkin. Jadi rontok ujung-ujungnya jadi tambah tipis. Dan sebenarnya bukan karena jadi nggak pede, satu memang udah kebiasaan cantik pakai rambut tebel, terus kedua memang rambut aslinya juga jadi tambah tipis. Benar. Gitu, makanya kalau misalkan memang sekiranya mau, rambutnya juga jangan kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun itu terus-terusan dikasih napas rambutnya. Kayak kita kutek deh. Kalau kita kutekan itu kita kutekan terus dan kita nggak hapus-hapusin, kita nggak kasih jeda ke dia, itu kan lama-lama kan kayak rusak kan, udah tipis, terus kuning, jamuran. Nah begitu juga dengan si rambut, at least kasih dia waktu untuk bernapas, terus rajin-rajinlah untuk servis. Kadang ada orang, aku nggak ngerti ya, mungkin males atau nggak ada waktu, itu sampai bisa 4 bulan. Semakin turun dia punya rambut, itu semakin rusak. Karena semakin nyangkut-nyangkut, semakin gimbal, dan semakin banyak kotoran-kotoran yang menumpuk. Jadi memang ketika membersihkannya pun butuh perlakuan ekstra, kayak keramas, bener nggak Naomi? Nggak bisa seenaknya cepet gitu. Memang harus digini-giniin, dan bersihinnya pun juga wajib banget. Kalian make sure kalau itu udah bersih. Seperti itu. Benar. Itu aja sih menurut aku. Gitu, sisanya ya ngefeknya ke yang lain, jadi nagih apa segala macam. Itu aku ngerasa banget sih semuanya yang udah kamu sebutin itu relate, you know? Iya. Benar. Jadi itu hal positif dan hal negatif. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang buat pengen extension. Boleh, nggak ada masalahnya. Cuman jangan lupa tadi dijeda dan dikasih nafas dan rajin untuk di treatment dan di servis. Jadi rambut kalian nggak serontok itu, karena kalau kamu nih servis 1 bulan sama kamu servis 4 bulan, itu rontoknya beda loh. Oh ya? Ya pasti lebih dikit yang sebulan kan. Bener banget gitu. Itu sih cara ngakalinnya seperti itu. Oke Emers, info ini bareng sama Naomi, semoga bisa berguna buat kalian semua. Ciao, bye.